Cik cik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hada ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid At-Taubah Lengkong Indah Atas. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid At-Taubah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, limpahan nikmat, terutama nikmatil iman wal Islam, limpahan taufik hidayah serta inayahnya lah saat ini meskipun suasana hujan dari malam sampai sekarang belum reda, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat dan majlis yang sangat mulia, rumahnya Allah, Masjid At-Taubah, majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah dan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majlis kita ini Allah benar-benar berkenan meridhoi dan menerimanya, menjadi majlis yang membawa barokah, membawa manfaat, juga maslahah untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau, junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan doa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kefakiran, kelemahan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengakui sebagai umatnya
yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah, di antara perkara yang sangat dianjurkan saat kita berada di bulan suci Ramadan, terlebih saat kita berada di 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan seperti saat ini, adalah kathratus shadaqah, memperbanyak sedekah. Dalam sebuah hadis atas kesaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sungguh Nabi itu manusia yang paling dermawan, terlebih saat beliau berada di bulan suci Ramadan, terlebih lagi saat beliau berada di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, kedermawanan beliau meningkat luar biasa. Sampai para sahabat menggambarkan beliau kalau sedekah, saking seringnya itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang, gak ada berhentinya, saking seringnya sedekah. Dan sedekah ini banyak sekali keistimewaan serta keutamaannya. Di antaranya Nabi jelaskan keutamaan sedekah itu sama dengan keutamaan silaturahim. Apa keutamaan silaturahim? Keutamaan silaturahim ayyubsata lahu fi rizki wa yunsha'a lahu fi athari. Allah akan panjangkan umurnya dan akan lapang luaskan rizkinya. Banyak diceritakan manusia yang di zaman azalinya telah tercatat bahwa umurnya 30 tahun semisal. Rizkinya sempit, tapi karena gemar silaturahim, juga ahli sedekah, Allah rubah takdirnya yang mestinya umurnya 30 tahun, dipanjangkan oleh Allah menjadi lebih dari 30 tahun. Yang mestinya rizkinya sempit, ekonominya krisis berkepanjangan, karena gemar silaturahim dan juga ahli sedekah, Allah rubah takdirnya menjadi lapang dan luas. Jangan sampai punya pemikiran bahwa dengan kita kurangi harta kita untuk sedekah, apalagi yang sudah berkewajiban zakat, ini harta kita akan berkurang. Jangan. Nabi tegaskan, mana koso malun bisodakoh, tak akan berkurang Bapak Ibu harta yang sering disedekahkan, harta yang disiplin dizakati. Bal yazdadu yazdad. Kalau orang itu disiplin berzakat, juga disiplin bersedekah, Allah janjikan akan terus ditambahkan hartanya, akan terus ditambahkan hartanya,
akan selalu dan terus ditambahkan hartanya. Cuma terkadang kita akui secara jujur, kita ini kurang yakin dengan janji Rasulullah. Padahal sebagai orang yang beriman wajib yakin janji Allah, janji Rasulullah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti benar. Tapi karena sekali lagi bisa jadi keimanan kita yang awam, kadang tipis, lebih tipis daripada silet, kadang tebal, kadang lemah, kadang kuat, sehingga janji-janji syariat baik dari Allah lewat Al-Quran maupun dari Rasulullah lewat hadis-hadisnya, kita kurang yakin. Jadi sedekah itu diantara keutamaannya bisa memanjangkan umur dan melapang luaskan rezeki. Di antaranya lagi sedekah bisa menjadi penolak bala. As-sadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sedekah bisa menolak 70 pintu bala. Bala bisa berupa penyakit. Bala bisa berupa kecelakaan. Bala bisa berupa bencana alam. Semua keburukan bala. Sehingga banyak diceritakan orang yang melakukan perjalanan jauh, yang secara takdirnya mestinya di tengah perjalanan dia dapat bala berupa kecelakaan, tapi karena sebelum melakukan perjalanan dia bersedekah, sebab sedekahnya takdir yang mestinya dia dapat bencana kecelakaan ini dirubah oleh Allah menjadi selamat. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan sedekah lainnya. Cuma Bapak Ibu jamaah semuanya, kedahsyatan sedekah yang luar biasa itu ketika dalam bersedekah menggunakan adab dan etika sesuai ajarannya Rasulullah. Ini yang terkadang ilmu sedekah tidak dipraktekkan. Pokoknya sedekah. Tapi ada 5 perkara kata para ulama yang harus dijaga saat kita bersedekah. Yang harus diperhatikan benar saat kita bersedekah, agar janji-janji syariat untuk mereka yang bersedekah di jalan Allah benar-benar bisa dirasakannya. Janji syariat yang Rasul sampaikan bahwa makhluknya Allah yang paling hebat itu adalah sedekahnya anak cucu Adam. Bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Juga ada adab-adab sedekah yang dijaganya. Ini mengalahkan semua makhluknya Allah yang paling hebat. Nah, ini yang perlu dimengerti dari ilmu sedekah. Biar tidak sia-sia sedekah kita. Ya. Para ulama menjelaskan sedekah yang akan mendatangkan keberkahan, juga mendatangkan kedahsyatan pahala serta manfaat lainnya, itu ketika dalam bersedekah selalu menjaga 5 perkara. Berapa? 5 perkara. Yang pertama, antuhfiyas shadaqah. Usahakan bersedekah dirahasiakan. Tapi bukan berarti sedekah terang-terangan itu dilarang.
sedekah terang-terangan dilihat oleh orang lain, maupun sedekah rahasia dia sembunyikan, yang tahu hanya dirinya dengan Allah, itu semua diperintahkan dalam syariat. Cuma ketika ada pertanyaan, lebih utama mana sedekah sir dan sedekah terang-terangan? Jawabannya lebih utama sedekah sir. Karena sedekah rahasia ini tentunya jauh lebih ikhlas dibandingkan sedekah terang-terangan. Tapi kalau sedekah terang-terangan dengan tujuan memotivasi yang lain agar juga mau bersedekah, tujuannya itu bukan agar dilihat orang lain, bukan ingin memamerkan sedekahnya pada orang lain, apalagi tujuannya agar terkenal saya ini dermawan. Tujuannya memotivasi. Ada pembangunan masjid semisal, lalu dikumpulkan. Dia melihat banyak orang yang lebih kaya dibanding dia, itu selama ini gak pernah mau sedekah. Terang-terangan sudah 50 juta. Tujuannya motivasi mereka agar mau bersedekah sepertinya. Itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah sir. Karena kita harus jujur untuk benar-benar ikhlas hati kita dalam bersedekah karena Allah. Di zaman sekarang ini sudah sangat sulit. Maka tidak masalah. Sedekahlah terang-terangan. Yang penting hatimu harus selalu dijaga. Jangan ada niat pamer. Niatnya berupaya ikhlas karena Allah, atau memotivasi yang lain agar mau bersedekah. Ini yang pertama yang harus dijaga. Yang kedua, wasani antahdhara minal manni wal adza. Usahakan jangan sampai mengungkit-ungkit apa yang sudah disedekahkan. Apalagi sampai menyakiti hati dan perasaan orang yang menerima sedekah kita. Jangan, itu jaga. Karena banyak terjadi, khususnya ketika musim pil-pil itu. Karena pernah bersedekah pada si fulan dengan jumlah banyak saat pilihan presiden semisal, yang dibantu itu tidak mau sama dengan pilihannya, maka dia ungkit-ungkit sedekahnya. Bahkan ada cerita caleg yang sudah terlanjur bagi-bagi karpet, sound system kecil di masjid-masjid. Ternyata harapannya di sekitar masjid dapat suara banyak, nggak ada suara. Itu ngutus orang ngambil karpet yang sudah disedekahkan di masjid. Naudzubillahi min. Itu ada, Pak. Di Batam itu pernah ada, Masya Allah, sampai heboh. Kalau sudah niat nyalek, ya seperti orang judi. Harapannya menang, kalau kalah, ya mau nggak mau harus diterima. Boleh dihidupkan kipasnya, panas sekali ya. Tolong ya. Nah ini ya. Jadi usahakan jangan pernah mengungkit apa yang disedekahkan, apalagi sampai menyakiti hati dan perasaan orang yang menerima sedekah kita. Dan ini ujian bagi orang yang bersedekah. Terkadang kalau sudah terlanjur emosi, diingatkan, Pak, Bu, jangan diungkit. Nanti pahala sedekahmu habis, hilang. Karena emosi, biar hilang. Keterlaluan dia. Masya Allah. Makanya diantara ujian sedekah itu, jangan sampai kita mengungkit dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei hamba-hamba yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Artinya kalian gugurkan pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan kalian ungkit-ungkit sedekahmu dan kalian menyakiti hati dan perasaan orang yang menerima sedekahmu. Ini harus dijaga. Yang kedua, wasalis, yang ketiga, antukhrija min atyabi amwalik, usahakan yang disedekahkan itu yang terbaik dari yang kita miliki. Jika sedekah baju, kalau bisa baju baru belum sempat kita pakai, kasihkan ke orang lain. Sanggup? Saya nggak sanggup, Pak. Minimal yang layak, minimal yang layak. Jangan sedekah judulnya, tapi yang dikasihkan ke orang lain, andai baju kita pun sudah nggak mau pakai karena nggak layak. Sudah pada bolong, warnanya sudah belawus, nggak putih, nggak kuning. Jangan. Tapi usahakan kalau mampu yang terbaik dari harta kita. Kalau tak mampu, minimal yang masih layak. Ya, jangan yang kita saja nggak mau pakai, kasihkan orang lain. Naudzubillahi min, ini harus dijaga, usahakan minimal yang layak. Kemudian yang keempat, yang harus dijaga dalam sedekah, antu'tiya biwajihin talik mustabshirin wairi mustakrih. Saat memberikan sedekah, barengi dengan wajah yang menyenangkan. Wajihin talik, ajere peraupan, dengan senyum, dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan. Jangan mentang-mentang sedekahnya kita 10 juta, kemudian kita lempar, nih buat makan. Begitu disertai dengan kalimat-kalimat yang menghinakan kepada orang yang terima sedekah kita. Jangan. Usahakan saat kita bersedekah, barengi dengan wajah yang tolik, ajere peraupan, wajah yang menyenangkan, juga dengan perkataan yang menyenangkan. Bu, tolong diterima ya, ada sedikit sedekah dari kami, doakan kami. Nah, itu yang penting. Karena doa yang sangat ikhlas itu keluar dari orang yang benar-benar membutuhkan, lalu kebutuhannya kita cukupi. Oh, itu luar biasa. Ada orang nggak bisa makan, lalu kita tiba-tiba datang bawa beras untuk kebutuhan makannya 1 bulan. Itu kalau kita minta doa, doanya itu langsung tembus langit. Saking ikhlasnya. Ya, makanya kalau sedekah, sedekah dengan kalimat yang santun menyenangkan, juga dengan wajah yang penuh senyum dan menyenangkan. Jangan sampai kita sedekah judulnya, banyak nominalnya, tapi dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, apalagi sampai menyakiti, menghina, juga dengan wajah yang tidak ada senyum, yang tidak menyenangkan. Kedahsyatan pahala sedekah tidak akan kita dapatkan. Kemudian yang kelima, wal khamis, antataharra bi shadaqatika mahallan. Bersedekahlah dengan milih orang, jangan kepada sembarang orang. Meskipun boleh saja, karena sedekah beda dengan zakat ya. Sedekah boleh diberikan pada orang sehat, pada orang sakit.
Sedekah boleh diberikan kepada orang muslim, pada non-muslim. Sedekah boleh diberikan kepada orang miskin, orang sedang, bahkan orang kaya. Boleh. Cuma pahalanya yang berbeda. Maka yang kelima yang perlu kita pahami dalam etika sedekah, cari orang yang tepat ketika kita bersedekah. Kepada siapa yang terbagus? Kepada orang yang kita yakin dengan sedekah kita, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang mungkin sedang menghafalkan Quran, yang mungkin sedang belajar syariat. Kita yakin digunakan untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Jangan sedekah pada orang yang kita tahu bahwa uang sedekah kita akan digunakan untuk judi. Jangan. Kita tahu bahwa uang sedekah kita akan digunakan untuk mabuk. Meskipun kita tidak ikut judi, meskipun kita tidak ikut mabuk, tapi ketika kita tahu bahwa yang nerima sedekah kita digunakan untuk judi dan mabuk, maka kita ini mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang judi, orang yang mabuk, karena tergolong i'anatun 'alal maksiyah, membantu orang lain bermaksiat kepada Allah. Makanya yang terbaik kepada para ulama. Sampai Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti itu menjelaskan pahala sedekah ada 5. Ada pahala sedekah 1 dilipatkan 10. Ada 1 dilipatkan 90. Ada 1 dilipatkan 900. Ada 1 dilipatkan 100.000. Dan puncaknya pahala sedekah yang tertinggi 1 dilipatkan 900.000. 1 dilipatkan 10 sedekah pada siapa? Ala sahihil jismi. Pada orang yang sehat tubuhnya, dia bisa kerja dan bukan kerabat. Boleh? Sedekah pada kawan. Boleh. Tapi pahalanya hanya dilipatkan 10 kali lipat. Dilipatkan 90 pada siapa? Alal ama wal mubtala, pada orang buta, pada orang yang Allah kasih ujian, fisiknya nggak normal sehingga tidak bisa kerja, entah buntung tangannya, entah pincang atau terpotong salah satu kakinya, nggak bisa kerja. Menawarkan diri kerja dimanapun ditolak karena fisiknya cacat. Itu pahalanya dilipatkan 90. Ada yang dilipatkan 900. Pada siapa? Ala qarabatin muhtaj. Pada kerabat, saudara, sanak kerabat yang membutuhkan. Ya, jangan kita ini terkenal sedekah di mana-mana, tapi kita punya keponakan nggak bisa makan, dolim kita. Kita terkenal di mana-mana haji fulan dermawan, tapi kita punya sepupu nggak bisa makan, anak-anaknya nggak bisa sekolah, padahal kita terkenal menjadi ayah asuhnya sekian ratus anak-anak terlantar. Keponakan kita sendiri, anak sepupu kita sendiri terlantar nggak bisa sekolah, dolim. Padahal pahalanya jauh lebih besar dibanding kita bersedekah pada yang lain. Maka cari dulu saudara kita, sanak kerabat kita ada yang masih membutuhkan enggak? Kalau ada, prioritaskan itu. Prioritaskan. Itu pahalanya berapa? 1 dilipatkan 90. 900, bukan 90 ya, 900. Dan ada yang dilipatkan 100.000, itu sedekah pada kedua orang tua kita, Bapak Ibu.
Jangan sepelekan, itu pahalanya yang terbesar. Tanya dulu bapak ibu kita masih kurang, butuh apa, baru kita sedekah pada yang lain. Itu dilakukan 100.000. Baik ketika orang tua kita masih hidup, kita bantu kebutuhannya, kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, maupun sudah meninggal, kita bersedekah, lalu pahalanya kita hadiahkan untuknya. Itu dilipatkan 100.000. Dan yang paling tinggi, kata Imam Suyuti, sedekah pada orang alim, pada ulama. Berapa dilipatkan? 900.000. Masya Allah. Apa alasan para ulama? Tentunya berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya, sehingga sedekah tertinggi pada orang alim. Karena sedekah yang kita berikan pada ulama, pada ahli fikih, itu kemungkinan untuk digunakan maksiat itu sangat kecil. Betul ya? Paling andai punya duit agak banyak, beli jubah yang bagus, beli sarung yang bagus, banyak lagi beli motor yang agak layak. Motornya pun nggak mungkin lalu dipakai ke kafe, nongkrong di sana, malu. Paling digunakan untuk dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Agak banyak lagi paling beli mobil. Untuk apa? Apakah untuk jalan-jalan ke tempat-tempat maksiat? Tentu tidak. Paling untuk dakwah ke sana kemari. Dan keutamaannya lagi, orang yang ahli sedekah kepada para ulama, para ahli fikih, itu barokah sedekahnya akan ada di antara anak cucu keturunannya yang dijadikan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama-ulama besar dunia yang sebenarnya bukan anaknya orang alim, tapi anaknya orang biasa yang suka bersedekah kepada orang alim, sehingga Allah jadikan anak keturunannya menjadi para ulama hebat. Mudah-mudahan 5 perkara yang menjadi adab dalam bersedekah ini benar-benar mampu kita jaga saat kita bersedekah, sehingga kedahsyatan pahala sedekah, keutamaan sedekah yang dijanjikan oleh syariat benar-benar bisa kita dapatkan dan kita rasakan, baik di dunia yang fana ini maupun kelak di akhirat yang kekal dan abadi. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan, kekhilafannya, mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa amalan salihah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna as-salata was-siyama wal-qiyam. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa atim alaina khalqak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.